Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dara Nurfadilah dari kelas 10-6. Izin untuk menjelaskan sedikit tentang biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Syahid, Sultan Gowa ke-15 dengan Isa Belok Modeng Tukuntu. Pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Setelah menaiki tahta, beliau diberi gelar Sultan Hasanuddin dan setelah meninggal, beliau diberi gelar Tumanega Ribala Pangkana. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, beliau juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja dari timur yang populer berkat kegigihannya melawan Belanda pada masa penjajahan. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah beliau memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu raja dari timur yang populer berkat kegigihannya melawan Belanda pada masa penjajahan. Perjuangan besarnya yang membuat Belanda kewalahan adalah menolak monopoli perjuangan yang dilakukan oleh VOC. Pendidikan Sultan Hasanuddin kecil mendapatkan pendidikan keagamaannya di Masjid Bontoala. Sejak kecil, dia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Berkat kegigihannya, Sultan Hasanuddin mendapat julukan The Hanses van het Oosten dari Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin juga pernah dijadikan sampel perangko pada tahun 1631 sampai 1669. Di sini ada bukti foto yang kita bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada monumen dan makamnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dijadikan monumen yang berlokasi di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan beliau dimakamkan di Katangka, Kecamatan Sumbaupo, Kota Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini kita langsung lanjut ke peristiwa atau kejadian penting dari tokoh Sultan Hasanuddin. Ketika memasuki usia yang ke-21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan pengangkatannya. Yang pertama, yaitu saat dia berusia 24 tahun atau pada tahun 1655. Yang kedua, saat dia berusia 22 tahun atau pada tahun 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Syahid telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa, Karaeng, Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kesultanan Goa. Seperti yang dicatat dalam buku peristiwa tahun-tahun bersejarah di daerah Sulawesi Selatan dari abad ke-14 atau 1985, Sultan Malikus Syahid wafat pada 6 November 1653. Hasanuddin pun naik tahta sebagai raja baru dan langsung membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan, termasuk menguasai jalur perdagangan utama di Nusantara bagian timur. Namun sayangnya, pada masa-masa keemasan itu mulai terancam sejak orang-orang Belanda berbendera VOC menyambangi Sulawesi bagian selatan pada pertengahan abad ke-17. VOC tergiur dengan ingin menguasai perdagangan di kawasan yang sangat strategis tersebut. Belanda berharap kebijakan Sultan Hasanuddin lebih lunak daripada mendiang ayahnya. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis.
Komponi Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkih di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka Sultan Hasanuddin menolak dengan keras kehendak itu. Sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, "Marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan." Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedangkan Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah kezaliman. Pada tahun 1660, POC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Tahun 1667, POC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan makin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 16 November 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu benteng Sambopu pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 karena penyakit ari-ari. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu reorientasi. Hingga saat ini, Sultan Hasanuddin merupakan sosok pahlawan yang dikagumi oleh banyak orang karena memiliki sikap yang pemberani dan teguh dalam pendirian, karena tetap yakin untuk tidak bekerja sama dengan Belanda. Itu tadi biografi singkat tentang Sultan Hasanuddin, semoga bisa menjadi tambahan ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.